Shalom, selamat pagi jemaat, Bapak, Ibu, Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan. Saya percaya kita semua penuh dengan hati yang bersyukur karena sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara hidup kita. Mari kita siapkan hati kita ingin memuji, meninggikan nama Tuhan. Terlebih, mari siapkan diri kita untuk bersatu, bersekutu dengan darah dan tubuh Kristus. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, terima kasih atas setiap penyertaan-Mu sepanjang hidup kami. Sebentar kami akan memulai ibadah ini, Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, Tuhan. Engkau yang tolong pimpin ibadah kami dari awal hingga akhir, Tuhan. Layakan kami, sucikan kami, membawa jemaat-Mu merasakan hadirat-Mu yang kudus, Tuhan. Engkau selalu peluk erat kami, Tuhan, dalam kasih karunia-Mu, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, sebab hanya Engkau satu-satunya Bapa kami yang di surga. Engkau empunya kerajaan, Tuhan, kekal selama-lamanya. Haleluya, Yesus.
Kau ciptakan, mengagungkan, memuliakan, sebab hanya Engkaulah yang punya kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan, mengagungkan, memuliakan ucapan syukurku di hadapan Tuhan. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Benar Tuhan, sebab Engkau Allah yang besar. Tidak ada pribadi lain yang kami tinggikan di tempat ini Tuhan. Kami yang sudah siap memuliakan nama-Mu, mari kita sama-sama katakan amin. Berikan sorak-sorai yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Saya percaya kita semua sudah siap memuji dan meninggikan nama Tuhan. Haleluya. Mari kita bersyukur karena kita telah ditebus dengan darah yang tinggi. Haleluya. Kasih
kita tenangkan hati kita sebelum memasuki firman yang akan disampaikan. Saya ingin mengajak Bapak Ibu, Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kita merenungkan setiap kebaikan Tuhan. Apakah kita sudah bersama dengan Tuhan melangkah ke depan tanpa menoleh ke belakang? Apakah kita sudah hidup seturut dengan kehendak Tuhan? Mari kita sama-sama belajar untuk hidup seturut dengan Tuhan, karena bersama Tuhan hidup kita menjadi lebih berarti. Haleluya Yesus. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan, ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Kau ajarku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna bagi sesama. Inilah Bapa, kerinduan setiap kami, anak-anak-Mu yang tergabung di dalam Mount Olive Family ini. Ini tekad kami, kerinduan kami, untuk kami mau hidup seturut dengan kehendak-Mu. Tidak ada lain Tuhan, hanya menurut kepada-Mu. Itu adalah pilihan yang sangat tepat bagi kami. Sekalipun dunia dengan segala kemegahannya begitu menarik perhatian banyak orang, tetapi kiranya kami hanya tertarik pada satu hal yang terutama bagi kehidupan kami, yaitu hidup seturut dengan kehendak
sendiri yang akan urapi hamba-Mu. Kau pakai dia seturut dengan kehendak-Mu. Mampukan dia ya Tuhan, biar Engkau pakai menjadi alat yang dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih. Terpuji nama-Mu Bapa. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa. Haleluya. Amin. Ya, saudara-saudara yang di rumah, selamat pagi. Demikian juga beberapa pelayan yang ada di tempat ini. Selamat pagi. Kita bersyukur kita kembali bertemu bersama-sama. Dan pagi ini kita juga menghadapi perjamuan kudus, di mana kita akan bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Saya percaya kita semua merindukan itu, dan semua sudah menyiapkan hati masing-masing untuk kita dapat ada di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Kristus. Ya, pagi ini saya akan berbicara di dalam Injil Lukas pasal 15. Tidak akan dibaca semua, tetapi akan saya sampaikan dahulu tentang perumpamaan tentang anak yang hilang. Sudah begitu sering kita mendengarkan, diceritakan di ayat-ayat ini, bahwa seorang bapa yang mempunyai 2 anak laki-laki, namanya satu si sulung yang gede, yang kecil si bungsu. Dan kita tahu bapak ini sangat kaya, mempunyai banyak hal, segala-galanya ada. Dan kemudian anak yang bungsu satu kali datang kepada bapaknya, dia berkata, "Bapak, berikanlah bagianku yang menjadi milikku." Dan setelah itu diberikan oleh bapaknya. Luar biasa ya, belum mati bapaknya, tapi anaknya sudah minta warisan. Kemudian setelah diberikan, anak ini pergi menjual semua harta yang sudah didapatkan itu, dan akhirnya dia hidup berfoya-foya dengan segala kenikmatan dunia yang ada. Sampai akhirnya uangnya yang banyak itu habis. Dan dia kemudian untuk makan, dia cari kerjaan. Kerja di mana? Kerjanya sebagai penjaga babi. Bayangin saudara, sebagai anak seorang yang kaya raya, di mana di situ banyak hamba-hamba, dilayani dengan begitu luar biasa oleh hamba-hambanya, tetapi dia meninggalkan bapaknya, akhirnya jatuh miskin dan jadi penjaga babi. Dan kalau penjaga babi zaman dulu mungkin beda dengan zaman sekarang. Babinya dilepas di ladang, kemudian dia kekurangan makan. Bayangin, akhirnya dia kepengen makan makanan babi. Saudara pernah nggak lihat makanan babi? Ampas ya, katanya ampas tahu. Saya juga nggak ngerti. Kalau sekarang babi makanannya juga lebih jorok lagi, karena sisa-sisa makanan dari restoran itu dibeli oleh orang yang punya babi dan kemudian dikasih makan ke babi itu. Kalau dulu, zaman dulu, karena keluarga dari suami saya punya ternak babi, banyak makannya bekatul, tahu ya? Ampas, pokoknya ampas tahu, demikian juga bekatul itu apa ya, dari beras, ya dari beras. Itu dimakan oleh babi, masih lumayan, karena sekarang katul juga dimakan oleh manusia ya, buat sehat katanya. Ya itulah makanan seperti itu, dia lapar, dia ngambil makanan itu. Tapi tidak boleh sama pemilik babi itu, tidak boleh sama atasan dia. Dan akhirnya dia berpikir, di rumah bapakku pelayannya aja makannya lebih enak dari apa yang aku alami saat ini. Akhirnya dia berkata, aku sudah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku akan kembali pulang. Aku tidak layak lagi menjadi anak Bapa, aku mau menjadi hambanya aja. Dan akhirnya dia ambil keputusan dan pulang ke rumahnya. Bagaimana sambutan si bapak? Luar biasa. Bapaknya ini mungkin tiap hari merindukan, karena
Orang tua itu kalau anaknya jauh selalu rindu untuk ketemu, ya kan? Nah, bapak ini merindukan, akhirnya pada waktu dia masih jauh, bapaknya sudah tahu, bapaknya menghampiri pertemuan yang luar biasa, dan dia datang kepada bapaknya. Dia bilang, aku sudah berdosa, minta ampun, dan dia bilang, aku gak layak jadi anak bapak, aku mau jadi pelayan. Tapi bapak ini kan bapak yang baik, gak mungkin dong anaknya dijadikan pelayan. Kemudian dia panggil pelayan, dia ambilkan jubah yang terbaik, cincin, sepatu, dan sebagainya. Dan bapaknya menyuruh menyembelih lembu untuk makan daripada merayakan kedatangan anaknya. Ramai, pesta, karena anak yang hilang telah kembali. Nah, namun bapak ini kan tadi punya anak sulung, ya. Si sulung itu di ladang sedang bekerja. Kemudian dia mendengar ada suara yang begitu ramai. Lalu dia tanya kepada hambanya, seorang hambanya, apa artinya semua ini? Jawab hamba itu, adikmu telah kembali dan ayahmu menyembelih anak lembu tambun karena ia mendapatkannya kembali dengan sehat. Nah, saudara, kalau saudara punya saudara misalnya pergi jauh, sekalipun udah nakal, sudah jadi tidak benar, kemudian pulang, saudara gimana? Benci atau senang? Seperti bapak ini. Biasanya seneng ya kalau saudaranya yang lama, sekalipun dulu mungkin sudah ngabisin harta orang tuanya, sudah nyakitin hati saudaranya, tetapi kalau datang bertobat, sadar, pasti senang. Tapi si sulung ini marah dia, kemudian dia tidak mau masuk dan ayahnya yang keluar. Coba kita akan membaca mulai ayat ke-28 sampai ayat 32. Injil Lukas pasal 15 ayat 28 sampai dengan ayat yang 32. Mari saya sampai. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Lalu ayahnya keluar dan berbicara dengan dia. Tetapi ia menjawab ayahnya, katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur. Maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Kata ayahnya kepadanya, anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu. Kita patut bersukacita dan bergembira karena adikmu telah mati dan menjadi hidup kembali. Ia telah hilang dan didapat kembali. Iya, inilah jawaban ayahnya kepada si sulung. Setelah si sulung marah-marah, kemudian dia berkata, aku telah bekerja bertahun-tahun kepada Bapa, dan aku tidak pernah melanggar perintah Bapa. Baik gak? Bekerja bertahun-tahun, tidak pernah bantah, tidak pernah melanggar perintah Bapa. Baik ini orangnya. Tetapi dia berkata, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk aku bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Tetapi baru saja datang anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama dengan pelacur, maka Bapa menyembelih anak lembu tambun untuk dia. Saudara, anak ini baik karena dia membantu bapaknya bertahun-tahun dan tidak pernah melanggar perintah Bapa. Dia tadi berkata seperti itu. Tetapi saudara, coba kita belajar. Anak ini baik, tetapi dia punya satu kekurangan yang harus kita mengerti, yaitu dia tidak memiliki kasih. Dia mengabdi kepada bapaknya,
Dia cuma mau menyenangkan bapaknya, mengabdi. Tetapi dia tidak mengerti hati bapaknya, hati yang penuh kasih itu. Dia komplain, kok bapak tidak pernah ngasih aku anak lembu untuk aku bersenang-senang dan bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Sampai ayahnya berkata, anakku, tidakkah engkau tahu bahwa milikku itu milikmu? Kita tahu benar kan saudara, apa yang menjadi milik orang tua itu juga menjadi milik kita. Karena orang tua tidak pernah pelit kepada kita. Orang tua tidak pernah kalau punya pasti anak yang didahulukan. Saya ingat kami pernah mengalami susah pada waktu kami masih baru-baru pelayanan. Kalau kami pelayanan di luar mendapatkan kue dan apapun, saya tidak makan. Dan suami saya juga nggak makan. Jadi dimasukkan di tas, kemudian kita kasih ke anak sampai di rumah. Anak-anak waktu itu masih kecil, mungkin dia udah lupa ya, belum ada 5 tahun. Nah, itulah kasih orang tua. Tetapi anak ini berkata, dia tidak tahu apa yang menjadi tanggung jawab, dan dia punya hak bahwa milik bapaknya itu juga miliknya. Mestinya dia bisa saja untuk menyembelih, untuk mengadakan pesta, sekalipun dia tidak usah minta, tapi bilanglah sama bapaknya, aku mau mengadakan pesta. Pasti bapaknya mempersilahkan. Anak ini melayani, tapi tidak dengan pengabdian yang tulus, tidak dengan hati yang mengasihi. Buktinya adiknya datang dan dia tidak mau keluar. Dia tidak mau masuk untuk ikut bersama-sama bersukacita. Banyak orang Kristen, banyak pelayan-pelayan Tuhan yang memiliki sifat seperti si sulung ini. Ya Pak ya. Banyak mereka melayani, tetapi kalau enggak ada yang muji, dia marah. Marah meskipun tidak dicetuskan dengan spontan terhadap orang-orang, tetapi hatinya marah, hatinya tidak suka. Dia melayani, tetapi kalau dia tidak mendapatkan sesuatu yang dapat memuaskan sebagai imbalan pelayanannya, dia marah. Banyak orang seperti itu. Tapi saya percaya anak-anak di sini yang main musik, WL Singer, guru sekolah minggu tidak seperti itu. Ya, ya. Maka dari itu saudara, kita mau belajar seperti Bapak ini, yang sekalipun anaknya seperti apapun, tetapi Bapak ini tetap mengasihi anaknya. Saudara, kita tahu bahwa pelayanan itu bukan hanya di gereja. Pelayanan itu bukan kalau kita menjabat sebagai pengurus, bahkan sebagai pendeta, sebagai pengkhotbah, sebagai WL singer, sebagai pemain musik, sebagai guru sekolah minggu, sebagai apapun. Pelayanan bukan hanya seperti itu. Itu di gereja untuk memperlengkapi akan apa segala aktivitas di gereja, untuk memperlengkapi ibadah-ibadah yang ada. Maka ada yang khotbah, yang nyanyi, yang pimpin pujian, pemain musik, guru sekolah minggu dan sebagainya, menurut bagian masing-masing. Tetapi saudara harus tahu, pelayanan itu di sepanjang hidup kita. Pelayanan itu adalah seluruh aspek hidup kita dan keberadaan kita dimanapun kita berada. Kalau kita di gereja itu melayani pekerjaan Tuhan, tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus melayani Tuhan. Dan kita tahu kita melayani Tuhan tuh bukan sekedar oh iya melayani menyenangkan hati Tuhan. Iya tahu menyenangkan hati Tuhan, tapi bagaimana caranya? Kita harus mengerti pelayanan kita melayani hatinya, membuat hatinya senang. Seperti seorang anak yang acap kali rindu untuk orang menyenangkan hati orang tuanya. Orang tuanya senangnya apa? Saya tahu bahwa setiap orang tua yang anak-anaknya sudah berkeluarga,
tidak pernah mengharapkan anaknya memberikan materi, anaknya memberikan uang, anaknya memberikan apa. Tetapi orang tua paling senang disapa oleh anak. Paling senang anak itu ngerti akan hati orang tua. Nah, itu demikian juga kita melayani Tuhan, saudara. Kita harus bisa menyenangkan hati Tuhan dimanapun kita berada. Jangan kita berkata, oh kalau di luar gereja ini aku sudah tidak melayani. Siapa bilang? Sejak kita kenal Tuhan, sejak kita mempercayai Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat hidup kita, Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak Allah. Dan untuk itu kita belajar seperti Tuhan Yesus. Di dalam sepanjang hidupnya, Dia selalu menyenangkan hati Bapaknya. Bagaimana caranya? Kita meniru keteladanan Kristus di dalam hidup kita. Kita sebagai suami harus bertanggung jawab, menjadi suami yang benar, suami yang bisa mencukupi kebutuhan keluarga, suami yang bisa menjadi contoh bagi istri dan anak-anak. Tahu bagaimana dia harus bersikap terhadap keluarga. Sebagai istri, kita juga tahu bahwa istri itu harus menjadi istri yang dapat mengurus rumah tangga, mengurus anak-anak. Acap kali kalau di dalam di GBI ada satu wadah untuk wanita, ya. Di situ kita diajar untuk kita menjadi istri yang teladan, mengambil di Amsal 31. Kalau anak-anak sekarang bilang, kan itu perjanjian lama, nggak berlaku lagi. Bagaimanapun itu tetap berlaku sebagai contoh. Dan juga di perjanjian baru dikatakan, istri itu tunduk kepada suami dan juga harus bisa mengurus rumah tangga. Supaya rumah tangga itu benar, rumah tangga itu baik, rumah tangga itu rapi, anak-anak itu bisa ngerti, anak-anak itu bisa menjadi anak-anak yang benar, anak-anak yang kenal Tuhan sejak dini, anak-anak yang menghormati Tuhan, menghormati orang tua. Enggak mudah, saudara. Demikian juga kita sebagai pekerja dimanapun kita berada, di kantor, dimanapun kita punya atasan, kita juga harus hormat, dan kita melakukan semua tugas dan tanggung jawab kita dengan sungguh, bukan dengan bersungut-sungut. Kita harus mengerti apa yang aku lakukan ini bukan untuk menyenangkan bos saja, bukan untuk menyenangkan supaya usaha ini bisa lancar, tetapi apa yang Tuhan percayakan, kita harus dapat menyenangkan hati Tuhan. Demikian juga sebagai bos, sebagai pimpinan, sebagai owner, kita harus mengerti juga, jangan sewenang-wenang. Sekalipun kita yang punya semua, terus terhadap karyawannya galak, judes dan sebagainya, itu bukan bos yang benar di hadapan Tuhan. Saya berbicara untuk orang-orang Kristen. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menempatkan diri kehidupan kita dengan baik, supaya hidup ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Kita melihat satu contoh di dalam Alkitab. Kita kenal siapa itu Yusuf. Yusuf seorang anak yang sangat disayang oleh orang tuanya. Tetapi apakah dia menjadi anak yang manja, anak yang tidak tahu diri, anak yang maunya minta dihormati? Tidak. Sekalipun dia pernah bermimpi bahwa bulir gandum ada 11 ikatan itu tunduk kepada dia, tetapi dia tidak pernah, oh ini saudaraku, kakakku, adikku, tunduk kepada aku. Tidak, cuman dia baru cerita aja, saudaranya sudah marah. Demikian juga mimpi, ada 11 bintang dan juga tunduk kepada dia. Tetapi saudara-saudaranya marah.
dan berkata, apakah aku orang tua tunduk kepada kamu? Tetapi Yusuf diam dan dia tidak pernah melawan apapun yang dilakukan saudaranya. Sehingga pada satu kali waktu saudara-saudaranya sedang mengembalakan kambing domba ayahnya berkata, coba kamu mencari saudaramu, memberikan bekal makanan. Kemudian dia pergi dan akhirnya dia ketemu saudaranya. Pada waktu dia dari jauh, saudaranya sudah melihat karena Yusuf mempunyai jubah yang maha indah diberikan oleh orang tuanya. Dan akhirnya Yusuf ketemu saudaranya. Saudaranya marah bersama-sama yang lain, punya rencana yang jahat. Itu dia datang, kita bunuh aja. Tapi jangan, itu tetap aja saudara kita. Dan akhirnya dimasukkan ke sumur kering. Terus dia, saudaranya pada waktu ada musafir lewat, oh jangan ya nanti dia mati, kesian juga, kita jual aja. Dijual dan akhirnya dia sampai ke tangan Potifar di Mesir. Dan saudaranya berkata kepada orang tuanya, Yusuf mati. Dia ngambil binatang, dibunuh dan diberikan kepada jubahnya itu, dioleskan. Dan ayahnya sedih. Bayangin saudara, Yusuf kemudian, cerita mengenai Yusuf dibuang ke Mesir. Dia ikut seorang yang kaya raya. Dia jadi apa? Budak. Dari anak yang dimanja, anak orang kaya, dia jadi budak. Dia bersungut-sungut? Tidak. Dia melakukan pekerjaannya dengan baik, dengan benar. Sampai dikatakan di dalam Alkitab, tuannya tidak pernah ikut campur lagi di dalam segala pekerjaan yang ada di rumah tangganya. Karena Yusuf melakukan itu. Yusuf yang sudah beres dan suaminya terlalu percaya. Sampai akhirnya bosnya, induk semangnya terlalu percaya, tuannya terlalu percaya. Sampai akhirnya pada satu kali tuannya pergi jauh. Kemudian Yusuf di rumah, ada istri tuannya, ada orang-orang lain, hamba-hambanya. Dan dia karena dia ngurusin rumah, tidak ada orang, maka istri tuannya berniat jahat, ingin menggoda Yusuf. Karena Yusuf adalah orang yang baik, orang yang tampan. Jadi istri tuannya jatuh cinta. Tetapi Yusuf berkata, aku tidak mau melakukan dosa yang besar itu. Dan akhirnya waktu itu istri tuannya menarik jubah Yusuf. Yusuf lepaskan, dia lari keluar, kabur. Nah pada waktu tuannya datang, istri tuannya ini memfitnah. Dia ini orang yang kau bawa itu ternyata punya niat jahat, ingin memperkosa aku. Dan marah tuannya, dan Yusuf dijebloskan ke penjara. Apa yang terjadi di penjara? Dia tetap berlaku baik, dia tetap melakukan semua tugasnya, membantu orang di situ, membantu pegawai penjara itu, membersihkan, dan semuanya dia ikut campur. Sehingga akhirnya dia mendapat hati dari kepala penjara itu. Akhirnya dia diangkat untuk dia menjadi kepala dari orang-orang tahanan itu. Tetap dia berlaku baik. Sampai akhirnya dia keluar dari penjara karena dia menafsirkan mimpi Fir'aun. Dan dia diangkat menjadi orang kedua dari istana Fir'aun. Dan dia tetap menjadi orang yang baik. Karena dia apa? Memiliki karakter yang baik, karakter yang disukai Tuhan. Sehingga sampai dia berhasil pun, dia tetap melakukan semua dengan benar di hadapan Tuhan. Saudara, apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Pelayanan-pelayanan, tanggung jawab dimanapun kita berada. Ayo kita lakukan dengan sebaik mungkin. Manusia kebanyakan cuma takut kepada manusia, tetapi lupa bahwa manusia itu hanya berkuasa untuk bisa membunuh tubuh kita.
tetapi tidak berkuasa untuk membunuh jiwa kita. Renungan Sabtu yang lalu saya singgung akan hal ini, bahwa apapun yang dilakukan manusia kepada kita itu tidak apa-apa, sampai dimatiin pun jangan takut. Namun kebalikannya, orang sekarang kan takut ya sama manusia. Rumah dipasangi pagar yang tinggi-tinggi, orang-orang yang kaya rumahnya dipasangi pagar yang tinggi-tinggi, piara anjing herder dan apapun juga. Ya memang nggak salah, tetapi apa motivasinya? Takut terjadi apa-apa. Tetapi kadang-kadang orang lupa ada satu pribadi yang harus kita takuti dan hormati, yaitu Tuhan kita, Allah Bapa kita. Dia yang bisa membunuh tubuh dan jiwa kita. Orang lupa semua yang dipikir tubuh, semua yang dipikir, semua yang ada di dunia ini, semua yang bisa dilihat orang, semua yang bisa dikagumi orang, tetapi lupa. Adakah kita khususnya sebagai anak-anak Tuhan punya hati nurani yang dapat mempunyai satu kerinduan untuk menyenangkan Tuhan, sehingga apapun yang kita lakukan, baik pemain musik memainkan musik, baik yang mimpin pujian, worship leader, singer, lakukan itu semua untuk Tuhan, bukan supaya aku pinter nyanyi supaya aku dipuji. No, lakukan semua untuk kemuliaan Tuhan. Sebab tanggung jawab kita bukan terhadap manusia. Memang terhadap pimpinan kita juga punya tanggung jawab, tetapi lebih daripada itu, yang acap kali kita lupa, kita punya tanggung jawab kepada Tuhan. Sejak kita percaya Dia, sampai kita akan menghembuskan nafas terakhir, itu pelayanan kita. Tidak ada istirahat, tidak ada cuti, tidak ada pensiun bagi orang-orang yang melayani Tuhan. Karena segenap hidup kita milik Tuhan, yang harus kita persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, kita tahu sampai akhir hidupnya Dia tidak pernah mengecewakan hati Bapaknya. Maka dari itu kita mau belajar, saudara, apapun yang kita lakukan, lakukan itu seolah-olah untuk Tuhan. Kolose 3 ayat 23. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Ya. Semua yang kita perbuat, baik kita sebagai pelayan, kita sebagai karyawan, kita sebagai ibu rumah tangga, sebagai bapak rumah tangga, demikian juga sebagai anak, kita punya tugas masing-masing. Dan semua yang kita lakukan untuk Tuhan. Bukan takut dihukum manusia, tetapi semua kita lakukan untuk Tuhan. Sehingga kita dapat menjadi bapak kepala rumah tangga yang baik, yang benar. Jadi ibu rumah tangga yang baik, yang benar. Jadi anak-anak yang benar. Nah, kalau kita orang tua mendidik anak, kita tuh bukan punya pikiran, nanti kalau gede, kalau sudah kerja, kalau sudah berhasil, sudah punya uang banyak, biar membalas aku. No, jangan pernah orang tua berpikir seperti itu. Justru saya bersama suami dahulu kalau ngomong, kalau ngobrol, apa yang kita bisa kita berikan. Kita jangan pernah minta anak. Dan benar, sampai suami saya sudah dipanggil Tuhan, saya nggak pernah minta. Kalau minta tolong ya sering ya, karena nggak mampu kadang-kadang, apalagi masa pandemi gini. Saya nggak pergi kalau nggak penting banget. Semua minta tolongnya anak. Tetapi enggak, kamu mesti tiap bulan ngasih mami sekian. No, saya nggak pernah. Sekalipun ada seorang yang ngajari saya,
minta dong. Saya enggak bisa untuk minta gitu. Ya saya tahu anak saya pasti ngerti kok kalau saya butuh apa-apa. Kalau saya ke dokter, saya beli obat, anak saya pasti tahu. Tapi saya nggak mau minta. Nah, itu tanggung jawab kita itu di hadapan Tuhan melakukan yang terbaik. Kalau kita dipuji Tuhan, pasti sekeliling kita juga melihat apa yang kita lakukan, pasti itu yang baik, yang benar. Nah, saudaraku, banyak sekarang orang yang melakukan semua supaya dapat orang memuji dia. Kita mau belajar, jangan seperti si sulung yang komplain, bertahun-tahun aku melayani Bapa dan tidak pernah melanggar perintah Bapa, tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor anak kambing untuk bersukacita dengan sahabat-sahabatku. Dia tidak ngerti bahwa dia berhak juga untuk dapat menyembelih seekor kambing untuk pesta, menyembelih anak lembu untuk pesta. Nggak ngerti. Kita acap kali sama Tuhan juga nggak ngerti. Saya percaya bahwa Tuhan itu mencukupkan segala kebutuhan kita. Tetapi acap kali kita berdoa, Tuhan berkati saya, Tuhan saya pengen ini, saya pengen itu. Sorry saudara, jangan berdoa seperti itu. Doa satu, seperti yang menjadi doa saya. Tuhan, saya cuma satu, pengen menyenangkan hati. Aku pengen hidup, Kau perkenan. Itu saya nggak pernah minta apa-apa. Sudah lama, sejak anak saya masih yang paling kecil, Eli, umur 4 tahun. Saya nggak pernah minta, Tuhan aku minta uang. Enggak, Tuhan aku butuh uang, Tuhan aku butuh ini. Saya nggak pernah minta. Tetapi Tuhan cukupkan sampai saat ini. Sekalipun pernah ngalami nggak punya uang, tapi saya tidak pernah dipermalukan oleh Tuhan. Tepat pada waktunya Tuhan selalu memelihara kehidupan kami sekeluarga sampai detik ini. Dan itulah Tuhan kita adalah Tuhan yang maha tahu. Seperti Bapak ini juga ngerti sebetulnya. Dia cuma melihat anak sulungnya ini yang masih berani komplain. Jangan kita komplain sama Tuhan, karena dia Bapa yang sangat baik bagi kita, Bapa yang penuh kasih, dan dia yang memeliharakan kehidupan kita. Nah saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita di hadapan Tuhan, kita mau bekerja dengan semaksimal mungkin, tanpa pamrih apapun, dimanapun juga, sebagai karyawan, sebagai siapapun, sekalipun bos tidak mengerti, tidak peduli, tetapi bagian kita lakukan dengan benar di hadapan Tuhan. Kita semua tahu bukan, bahwa kita rindu menjadi seperti Kristus, seperti visi gereja kita, to be like Christ. Ini bukan penampilan luarnya, tetapi karakternya, pikirannya, hatinya, kita rindu seperti Kristus. Gampang enggak? Enggak saudara. Saya acap kali berkata, ikut Tuhan itu bukan ikut yang instan, ikut langsung nanti pasti masuk surga. Iya, Tuhan menjanjikan itu. Tetapi selama kita mengiring Tuhan, kita harus melakukan bagian kita dengan benar. Kita harus sungguh-sungguh, kita harus setia kepada Tuhan, kita harus mengasihi Tuhan, dan kita belajar untuk mengenakan karakter Kristus di dalam hidup kita. Terseok-seok saudara, sulit, nggak mudah. Kadang-kadang kita gagal, tetapi begitu gagal, bertobat untuk kita minta ampun dan kita kembali untuk berjuang. Saya percaya sampai akhir hidup kita itu dipenuhi dengan banyak tantangan, banyak hal di depan kita, di mana kita harus bisa menghadapi dengan hati yang tetap dingin, dengan pikiran yang benar, untuk kita tetap menjaga supaya kita tetap dapat
mengenakan karakter Kristus di dalam hidup ini. Dan itu adalah perjuangan sampai akhir hidup kita. Bukankah kita semua rindu untuk kita yang sudah percaya ini satu kali bisa bertemu dengan Tuhan di dalam sukacitanya, di dalam kekekalan itu. Saya percaya kita semua merindukan itu. Di dunia ini banyak sekali masalah yang harus kita hadapi. Nah, kalau kita rindu sekarang ini hidup yang benar, hidup yang siap untuk bertemu dengan Tuhan, bukan hidup yang semaunya terus nanti akhirnya mati masuk surga karena aku Kristen. No, saudara, bukan seperti itu. Kekristenan itu bukan agama. Kekristenan itu adalah gaya hidup yang harus berubah, pola pikir yang berubah, hati yang berubah, kehidupan yang berubah. Kalau saya sebagai anak yang dulu selalu diperhatikan oleh orang tua, selalu suami juga memperhatikan, untuk berubah itu tidak mudah, perlu perjuangan, jatuh bangun. Tapi saya berusaha, sampai saya umur segini ini, saya tetap berusaha untuk menjaga kehidupan ini, supaya hidup ini dapat layak di hadapan Tuhan, supaya hidup ini dapat menyenangkan hati Tuhan. Dan ini berlaku buat semua orang yang mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat di dalam hidupnya. Jangan berkata kalau teologi kemakmuran bilang pokoknya percaya Yesus, enak, mau hidup semau-maunya, nanti pasti diampuni. Apalagi satu teologi yang pokoknya sekali percaya tetap percaya. Enggak, sekali percaya memang tetap percaya, tapi sekali percaya harus berjuang untuk memperjuangkan hidup kita yang harus sesuai dengan kehidupan Kristus. Setiap saat, setiap menit, setiap detik kita berusaha. Jangan sampai ngelamun kosong. Nah, kalau pas kosong mati nggak tahu kemana, ya nggak? Jadi hubungan dengan Tuhan itu harus terus menerus. Saya bukan nakut-nakuti, bukan membuat saudara aduh susah ya jadi Kristen. Enggak, tetapi inilah untuk jadi Kristen yang benar. Satu kali saya membuat renungan, di dalamnya intinya kita harus mirip kepada Tuhan Yesus, harus mirip kepada Yesus. Kemudian ada satu dari jemaat WA, mirip tante aja ya. Aduh jangan, tante banyak kekurangan. Enggak boleh, miripnya Yesus. Tante aja berjuang untuk mirip Yesus. Nah, jadi saya senang juga bikin renungan itu sekalipun dengan segala keterbatasan saya. Tetapi ada yang mereka ngasih tanggapan, ngasih apa. Ada yang bilang, susah ya Bu ya. Iya memang ikut Tuhan itu bukan jalan yang mudah. Tuhan berkata jalannya terjal. Jalan Golgota itu enggak mudah saudara. Kalau saudara pernah sekarang ke Israel, jalan salib, sekarang enak, lurus, rata. Kalau dulu berbatu-batu, berkelok-kelok, dan Yesus jatuh bangun di situ. Tetapi sekarang enak. Tetapi jalan salib yang artinya penderitaan, kita harus lalui. Saya nggak nakut-nakutin, tapi itu kenyataan seperti itu. Jangan berkata enak kalau udah percaya Yesus apa-apa dicukupi. Ya kalau nggak kerja mana Tuhan mau cukupi. Kita berjuang sampai akhir hidup kita. Dan indahnya kalau kita nanti mati, kita diterima Tuhan. Seperti kerinduan kita masing-masing, bukan? Aku cuma mau datang kepadamu, Tuhan, Engkau yang sudah mati di atas kayu salib menebus dosaku. Seperti Maria, di mana dia meminyaki kaki Yesus dan kemudian menyeka dengan rambutnya. Kita nggak usah kepengen untuk mencium Yesus di pipinya, tetapi kita bisa mencium kakinya. Itu sudah hal yang luar biasa di dalam hidup ini. Maka dari itu,
Ayo saudara, kita berjuang bersama meneladani Kristus yang pada pagi ini kita akan memperingati dengan makan roti dan minum anggur yang menunjuk kepada tubuh dan darah Kristus. Bukti kesetiaannya, bukti kasihnya kepada kita. Kita mau berusaha untuk memiliki karakter seperti dia. Amin. Buat firman Tuhan, saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita lakukan sebuah pujian. Dalam berat kutapaki jalan terjal ini. Kita terus melangkah. Kadang-kadang memang kita berasa sangat berat, tetapi biar mata rohani kita hanya memandang kepada Tuhan. Kita tahu tidak ada jalan yang mudah mengikut jejak Tuhan, menyusuri lorong yang kejam,
menghadapi banyak-banyak perkara yang harus kita hadapi. Tetapi jangan sampai kita menjadi lemah dan akhirnya undur dari Tuhan. Karena kita tahu bahwa akhirnya nanti kita akan sampai ke rumah Bapa itu. Bayangkan kita sampai ke rumah Bapa. Di sana tidak ada ketak gigi, tidak ada tangisan. Yang ada penuh dengan sukacita. Kita bisa menyembah Yesus dengan berhadapan muka. Adakah kita rindu untuk mencium kakinya saja? Sudah menjadi kebanggaan di dalam hidup kita. Kalau kita sudah sampai ke rumah Bapa, sudah sampai di mana Yesus menjadi Raja kita, dan kita bisa membisikkan kepadanya. Dia juga tahu bahwa kita mengasihi Dia. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berluang aku. Ku bisikan hamba mencintai-Mu. Sampai rumah Bapa nanti ku menghadap Rajaku. Dari Tuhan. Sampaikan telah usai tugasku. Ku cium kaki-Mu Tuhan yang berlubang aku. Ku bisikan hamba Mencintai-Mu. Ku bisikan hamba mencintai-Mu. Ku bisikan hamba mencintai-Mu. Inilah kebanggaan dan sukacita kami yang sejati, Tuhan. Apabila telah usai tugas kami di dunia ini, kami akan menghadap kepada Tuhan Raja kami. Kami akan menyembah Engkau dengan berhadapan muka. Kami dapat mencium kaki-Mu dan membisikkan di telinga-Mu, hamba mencintai-Mu Tuhan. Kau melihat setiap hati kami Tuhan. Kau melihat setiap penderitaan kami di dalam dunia ini. Engkau mengenal seluruh jemaat-Mu Mount Olive Family ini. Kami percaya mereka tetap kuat di dalam Tuhan. Banyak masalah yang mereka hadapi. Hamba tahu, hamba hanya berdoa kuatkan mereka supaya mereka tetap setia untuk mengikut jejak, supaya mereka terus belajar untuk dapat mempercayai-Mu dan tidak pernah gentar, tidak pernah putus asa, sebab kami tahu satu kali nanti kami bisa bersukacita di rumah Bapa, seperti si bungsu yang datang kembali setelah dia bertobat kembali ke rumah Bapa. Bapa dengan mengedangkan tangan menyambut si bungsu itu, memberikan jubah yang terbaik, memberikan sepatu, memberikan cincin. Tuhan, lebih daripada itu yang Kau lakukan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh menyelesaikan tugas kami dengan benar, kami pulang ke rumah-Mu. Itulah setiap kerinduan kami, kerinduan hamba-Mu Tuhan, untuk bertemu dengan Raja kami. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Siang ini kami menghadapi perjamuan kudus.
kesengsaraan yang kau alami waktu kau hidup di dunia ini. Engkau melakukan ini karena engkau mengasihi kami. Berikan kepada kami kelayakan untuk kami bersekutu dengan tubuh dan darah. Ampuni segala kesalahan kami, segala ketidakbenaran kami, segala semua yang menyimpang dari kehendak-Mu. Ampuni kami. Kami mau Tuhan untuk bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu, sehingga kekuatan itu terus melimpah kepada kami, meyakini bahwa Engkau selalu mengasihi kami, sehingga ada kekuatan untuk kami menapaki hari-hari kami yang masih hidup di dunia ini. Terima kasih Bapa, terima kasih. Siapkan semua kami, dan hamba mohonkan biar Engkau turunkan berkat-Mu atas roti dan anggur di tangan anak-anak-Mu masing-masing yang berada di rumah. Turunkan berkat-Mu, berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyata dan limpah kepada seluruh anak-anak. Haleluya, amin. Ya, kita angkat roti kita dengan tangan kanan kita. Kita angkat hati kita, pikiran kita, membayangkan akan kasih-Nya yang luar biasa itu. Dia rela hancur, Dia rela untuk mati di atas kayu salib karena mengasihi saudara dan saya. Saudara, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk tubuh. Terima kasih. Terima kasih. Kita angkat cawan anggur ini yang menunjuk kepada darah Kristus. Bukankah anggur yang kita pecah-pecah, yang tercurah ini adalah perjanjian dengan darah Kristus? Kita akan minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih oleh tubuh dan darah. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yesus. Yesus. Haleluya.
Andi pulang ke rumah Bapa, bukan ke tempat yang lain, di mana di tempat itu Tuhan Yesus menjadi Raja kami, Raja di atas segala raja. Tuhan, tolong kami selagi kami masih hidup di dunia ini, biar kami dapat melakukan semua tugas dan tanggung jawab kami dengan benar. Kami menjadi seperti yang Kau kehendaki. Kami bukan menjadi orang-orang yang malas, yang tidak tahu diri, tetapi kami menjadi orang-orang yang rajin, untuk kami dapat mengembangkan talenta kami, untuk kami dapat menyelesaikan tugas kami dengan benar. Sehingga saatnya nanti Tuhan kami bertemu dengan Engkau, kami dapat mempertanggungjawabkan semuanya di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan bagi kami, untuk kami masih hidup di dunia ini. Kiranya Engkau memberkati setiap jemaat-Mu, setiap hubungan suami istri, setiap keluarga, setiap rumah tangga. Kau berkati pekerjaan kesibukan mereka. Kalau yang sudah lanjut usia, kuatkan mereka, berkati mereka. Yang sakit, Kau kuatkan juga, supaya mereka tetap hatinya berpaut kepadamu. Terima kasih Bapa. Terima kasih, berkati anak-anakku yang sudah ambil bagian dalam pelayanan pada pagi hari ini. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo. Kuatkan hamba-Mu ini, berikan hikmat yang berlimpah-limpah. Berkati terus, dan Kau terus memakai menjadi berkat buat bangsa kami. Tolong Tuhan untuk bangsa kami. Berkati seluruh bangsa Indonesia, supaya mereka juga mengerti sebagai bangsa Indonesia harus mengasihi negara ini, tidak memiliki ulah yang macam-macam. Tolong berkati mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kau campur tangan terus di dalam kehidupan bangsa kami, di dalam kehidupan kami semua. Gereja-gereja-Mu yang ada di muka bumi ini, berkati juga hamba-hamba-Mu yang melayani sebagai gembala, sebagai pengkhotbah, sebagai penginjil. Kiranya kami semua dapat melayani dengan benar di hadapan-Mu, bukan mencari sesuatu di dunia ini untuk kepuasan daging kami, mata kami, tetapi kami hanya rindu untuk dapat memuaskan hati-Mu, sehingga kami dapat melakukan dengan benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Sekarang hamba memohonkan biar Kau turunkan berkat kepada anak-anak-Mu semua. Berkat di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus selalu melimpah dan memimpin setiap kehidupan anak-anak-Mu semua, mulai saat sekarang ini bahkan sampai selama-lamanya. Haleluya. Kita bersama katakan